Oke teman-teman, alhamdulillah setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang teman-teman. Mungkin ini akan kita hadapi teman-teman. Ini tinggi sekitar 500 meter. Yang kita sudah setengah perjalanan, mana ada setengah perjalanan, perempat pun belum nih teman-teman. Kita puncak sana, ke titik lokasi makamnya teman-teman. Kita berdoa atas ilmu beliau, kita berdoa atas amalan-amalan beliau, membawa berkah kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang perlu kita cari teman-teman dalam dunia ini. Dalam dunia ini ngapain kita cari yang lain teman-teman? Dunia akan ikut ke kita, tapi kalau akhirat harus dicari teman-teman. Hati-hati. Jadi teman-teman, kita sudah setengah perjalanan menuju titik lokasi makam Tengku Cik Jorne ya, seorang wali Allah yang berkoromah tinggi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Petualangan Ki Budi ya. Jadi saya dan tim sekarang berada di salah satu kawasan Bukit Siron. Istilahnya ini tempat daerah namanya adalah daerah nama Pentagon teman-teman. Jadi kawasan ini dulunya markas Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Jadi markas GAM terbesar pada masa itu teman-teman. Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 di sini markas terbesar GAM teman-teman. Nah, di area ini terdapat sungai yang sangat jernih. Kita program hari ini teman-teman akan melakukan pendakian atau hiking ke salah satu bukit yang ada di Siron. Jadi bukit itu terdapat makam seorang wali keramat berkoromah tinggi bernama Tengku Jorne teman-teman. Jadi makam beliau ada di atas puncak bukit. Jadi hanya tunggal satu makam, itulah makam beliau Tengku Jorne. Namanya dijuluki dengan Tengku Jorne teman-teman. Berada di salah satu daerah Bukit Siron. Di ketinggian bukitnya sekitar hampir 500 meter di atas permukaan laut. Kita akan mendaki, akan hiking sedikit demi sedikit sampai ke titik lokasi makam. Jadi kami pernah pergi ke lokasi Tengku Jorne itu sekitar tahun 2016 ya Pol ya? 2016 silam. Makamnya sangat indah teman-teman di atas puncak gunung dan sangat bersih tanpa ada orang satupun yang membersihkan, tanpa ada orang yang datang ke sana karena cukup jauh teman-teman, harus kita daki jauh. Karena nggak mungkin orang datang, malas orang datang karena terlalu jauh. Tapi makamnya dengan kuasa Allah, atas izin Allah, berkat karomah beliau, berkat keilmuan beliau, makamnya selalu bersih ya Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita pergi udah berapa tahun nih, 5 tahun semenjak kita pergi dulu 2016 sampai sekarang kita belum pernah pergi lagi. Kita lihat apakah makam beliau masih bersih atau enggak. Nah sekarang sebelum kita mendaki ke lokasi, kami beristirahat di lokasi ini ya, di kawasan Pentagon. Kita masak dulu. Kita akan berencana masak mie pakai udang ya. Udang lobster ya, udang lobster kampung teman-teman. Setelah kita mengisi perut agar kuat, kita mendaki. Kita langsung melakukan penelusuran di kawasan Bukit Tengku Jorne teman-teman. Karena kami dari tadi perjalanan dari Kota Banda Aceh memakan waktu sekitar 2 jam. Pukul 1 ya kita pergi ya. Pukul 13.00 teman-teman ya. Sampai ke lokasi kita ke tempat ini, kita peristirahatan. Nah, pukul 14.57 teman-teman. Berarti kita 2 jam dalam perjalanan sampai ke titik lokasi ini. Karena sempat nyasar juga ya. Karena jalurnya saya sudah samar-samar, tidak tahu lagi. Nah, sekarang pun perut tidak terisi apapun. Nah, ambil kesimpulan kita istirahat di sini, kita masak-masak di sini. Oke, saksikan terus selanjutnya penelusuran kita ya. Salam. Tampak detail lokasi tempat peristirahatan kita untuk masak-masak teman-teman. Bisa dilihat Ki Salman sedang mempersiapkan api untuk kita masak-masak di sini teman-teman. Dan di kawasan ini teman-teman terdapat sungai, aliran sungai yang sangat jernih ya, bisa kita lihat ke bawah teman-teman. Si Tompul, Syekh Satria Nurbaja sedang mencuci muka dengan air sungai yang sangat jernih di lokasi ini teman-teman. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Gembul itu ngapain Gembul? Bersihin udang. Berarti kita sebelum
lakukan pendakian ke makam Tengku Jorne, kita masak-masak dulu. Masak-masak dulu. Makan-makan dulu ya. Makan dulu, masak udang dulu kita. Jadi ini kita masak apa nih? Masak Indomie udang. Indomie udang. Wih, udangnya. Wih, Masya Allah. Ini mancing sendiri apa beli udangnya? Beli tadi. Enggak mancing sendiri? Enggak. Berarti kita program masak mie udang. Udang apa namanya nih? Udang bangka. Udang apa? Udang wat. Udang wat. Udang wat, teman-teman. Sebelum kita melakukan perjalanan pendakian ke salah satu makam wali Allah Tengku Jorne, kita masak-masak dulu. Mantap. Ini teman-teman, kita sudah membakar api untuk kita masak ya. Seperti biasa koki kita si Gembul. Tidak ada lain. Setiap perjalanan explore, nih kokinya. Ya, Masya Allah. Di sini seperti biasa teman-teman, si Gembul sedang meracik bumbu-bumbu untuk kita masak mie udang teman-teman, dengan meracikan bumbu rahasianya teman-teman. Masya Allah. Udang apa ya nih? Makan udangnya kita nih. Hah? Apa ya nih kita? Hah? Rezeki kita orang nggak mikir ya. Ya. Di sini Ki Gembul teman-teman memberi bumbu-bumbu yang sudah di blender teman-teman dengan halus. Jadi kita orang Aceh teman-teman, kalau tidak pakai bumbu yang pedas setiap masak teman-teman, berarti kita tidak sah, belum sah untuk masak-masak teman-teman. Jadi ciri khas bumbu Aceh itu pedas teman-teman, ciri khas dengan pedasnya yang sangat luar biasa teman-teman. Dari bagian kuahnya sudah ditaruh teman-teman. Terlihat ciri khas warna kuahnya kuning, terlihat sangat menggoda teman-teman. Di bagian ini teman-teman, mie sudah ditaruh di dalam kuah dan sebentar lagi sudah masak dan akan siap tim petualangan Kibu dikonsumsi dan siap untuk dimakan, untuk supaya lebih kuat energi tubuh untuk melakukan explore teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, mie udang yang kita masak sudah bisa dikonsumsi dan akan dibagi untuk tim per porsi masing-masing teman-teman. Alhamdulillah. Enak bol. Enak sekali nih. Oh, nyom 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 nyom. Oh, nyom 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 nyom. Oh, ini mie udang ya? Mie udang. Mie udang lobster ya? Udang lobster. Oh, coba lihat udangnya Pul. Oh, nyom 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 nyom. Makan 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 Pul. Panas. Bere Bang Beri? Bere kali ini ya, mie lobster ya? Mie lobster. Oh, mie lobster. Top 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 top. Ini mie apa makan? Udang lobster. Cumi-cumi ya nggak ditaruh? Bere, bere. Mantap, manyus. Mantap sekali maknyus ya. Udangnya, coba lihat udangnya, mana udangnya?
bumbu. Nyom 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 nyom. Mantap sekali Ki. Panas ya? Panas. Nyom 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 nyom. Tim petualangan Ki Budik sedang sangat serius menikmati menu makanan petualangan kita hari ini teman-teman. Mie udang dengan bumbu khas Aceh yang sangat pedas dan siap untuk melakukan eksplor ke makam Tengku Cijorne, Bukit Siron, Aceh Besar. Oke teman-teman, kita sudah istirahat, sudah makan-makan juga, sudah masak mie, pakai udang, energi sudah kuat ya. Insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan ke kawasan makam Tengku Cijorne. Ya, kita hiking, kita mendaki sekitar 500 meter bukitnya teman-teman ya. Dan tim sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan kembali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan diberkahi setiap perjalanan kita, dilindungi ya, tidak terjadi apa-apa. Semoga sukses. Doakan terus tim petualangan Ki Budik sampai ke tujuan. Oke, salam. Kita kemana nih? Lurus sana. Lurus. Kita lurus ya. Kita arah sana. Di sini tim petualangan Ki Budik langsung bergegas keluar dari area tempat peristirahatan kita teman-teman, dan siap melewati jalur-jalur yang sedikit ekstrim teman-teman, berbatuan dan sangat banyak debu, sedikit ekstrim teman-teman. Alhamdulillah di sini teman-teman, tim petualangan Ki Budik sudah menjumpai jalur trek yang sudah teraspal bagus teman-teman. Jadi teman-teman, jalur aspal ini adalah jalur untuk menuju ke lokasi titik eksplor makam Tengku Cijorne yang berada di bukit ketinggian 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut teman-teman. Kawasan jalur atau jalan ini teman-teman berada di kawasan desa Siron teman-teman, kecamatan Janto, Aceh Besar teman-teman. Jadi jalur ini mengarah ke titik lokasi eksplor kita teman-teman, makam Tengku Cijorne yang berada di atas bukit teman-teman ya. Bisa lihat teman-teman, sekitaran jalur ini disuguhi dengan pemandangan bukit-bukit savana hijau yang sangat bagus teman-teman. Jadi bukit-bukit ini disebut dengan bukit-bukit New Zealandnya Aceh teman-teman. Ya, sangat indah dan menawan dengan savana-savana bukit hijaunya menggoda mata kita teman-teman. Masya Allah. Dan di sini teman-teman, tim petualangan Ki Budik sudah mulai memasuki ke area titik lokasi ekspor kita teman-teman, makam Tengku Cijorne. Dan tim petualangan Ki Budik melewati jalur yang sangat ekstrim, tidak teraspal lagi, dan melewati jalur bukit yang banyak lubang-lubangnya teman-teman ya. Banyak sekali rumput yang menutupi alur jalannya yang harus dilewati tim petualangan Ki Budik sampai menuju titik lokasi eksplor kita teman-teman. Di sini teman-teman, kita akan memarkirkan motor kita di sini teman-teman, karena motor kita tidak sampai untuk melakukan perjalanan ke titik lokasi bukit teman-teman, karena bukit sangat tinggi di ketinggian 600 meter teman-teman di atas permukaan laut. Jadi kita inisiatif akan memarkirkan motor di area kawasan sini dan kita akan hiking menuju ke titik lokasi makam teman-teman di ketinggian 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut teman-teman.
mantap trayeknya ya. Ekstrim. Ekstrim sekali ya. Bagaimana Ki? Ekstrim, ekstrim. Lihat tuh pemandangannya, masya Allah luar biasa. Aceh ya. Surganya Aceh. Oke teman-teman, alhamdulillah setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang teman-teman, kita berarti kita dari Padepokan Kibudi berjalan kita pukul 13.00 ya sampai ke mari pukul 16.56 teman-teman ya. Kita beristirahat juga tadi di tempat daerah Pentagon sekitar 1 jam teman-teman, berarti kita memakan waktu sekitar hampir berapa? 3 jam ya? 3 jam lebih. 3 jam lebih teman-teman perjalanan dari Padepokan sampai kemari dengan kondisi trek yang sangat ekstrim. Kita juga sempat tersesat di area-area jalur yang tidak ingat lagi kita jalurnya teman-teman. Dan alhamdulillah saya dan tim petualangan Kibudi sudah sampai di titik lokasi Bukit Siron Aceh Besar teman-teman ya. Lokasi makam seorang wali Allah yang berkaromah tinggi, yang mempunyai ilmu sufi yang sangat kuat teman-teman ya. Beliau berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut makamnya teman-teman ya. Kita akan mendaki puncak daripada makamnya teman-teman. Tuh. Nah, titik lokasi makamnya di atas teman-teman, di atas pucuk bukit ini di ketinggian 500, dan kita akan mendaki ya. Kita akan hiking ke atas, mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberi kemudahan untuk kita mengekspos ulama-ulama Aceh, wali-wali Aceh yang tersembunyi, yang tidak terekspos, yang jauh dari mata masyarakat, yang jauh dari ziarah-ziarah dari orang masyarakat yang jarang orang datangi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengekspos makam beliau agar halayak ramai, agar masyarakat luas tahu bahwa Aceh ini masih banyak tersimpan wali-wali Allah, makam-makam wali Allah yang tersembunyi teman-teman ya. Mudah-mudahan kita berhasil kita daki. Fisiknya sudah kuat, sudah kita isi tadi teman-teman ya, dan kita siap mendaki. Oke, saksikan terus. Oke, yuk, siap semua. Kolam abad ke-15-16 Masehi teman-teman. Tidak pernah kering airnya. Mungkin ini akan kita daki teman-teman. Eka. Ini Ajak bro cari benda nak. tinggi sekitar 500 meter ya. Ajak bro lihat ada Kemudian pakai aku anak punya. sanggup kita daki karena makam beliau ada pas di titik lokasi itu teman-teman. Mudah-mudahan berhasil kita lacak teman-teman, karena kami pernah datang di tahun 2016 silam. Lokasinya agak samar-samar, mudah-mudahan kita berhasil melacaknya ya. Oke, saksikan terus. Teman-teman bisa dilihat itu bukit tertinggi yang ada di kawasan Aceh Besar ini teman-teman, yang ada di kawasan Siron, Janto. Nah, itulah bukit tertinggi yang ada di sini ya. Tapi kita tidak naik ke sana teman-teman. Itu mencret kita naik ke sana teman-teman. Ewas kita bukan anak mapala teman-teman. Kita naik kecil-kecil aja, 500 meter dari permukaan laut ya. Tapi 500 meter ini menyimpan misteri karomah yang sangat tinggi teman-teman. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang datang ke tempat ini ya. Lalu di sana udah sering orang datang menikmati keindahannya doang, tapi kita di sini kita nikmati kekaromahan beliau, kita nikmati keilmuan beliau, kita berdoa atas ilmu beliau, kita berdoa atas amalan-amalan beliau membawa berkah kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang perlu kita cari teman-teman dalam dunia ini. Dalam dunia ini ngapain kita cari yang lain teman-teman?
dunia akan ikut ke kita. Tapi kalau akhirat harus dicari teman-teman. Ya, dunia itu ikut, tidak perlu harus mengejarnya dengan kuat. Yang harus kita kejar itu akhirat. Setidaknya kita kejar akhirat itu dengan kita tidak bisa mencari berkah sendiri, kita mencari berkah orang-orang malim, orang-orang yang berkoromah tinggi. Setidaknya dari doa beliau, setidaknya dari amalan-amalan beliau, kita dapat berkahnya teman-teman. Ya, saksikan terus. Tim petualangan Ki Budik teman-teman melanjutkan pendakian, menelusuri dan melewati lebabnya padang rumput ilalang yang menutupi jalur-jalur jalan menuju makam Sang Wali Tengkuci Jorne teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah setengah perjalanan. Mana ada setengah perjalanan, seperempat pun belum nih teman-teman. Ya, tuh di atas masih. Ya, ke atas. Kamera lihat. Tuh, atas puncak sana, titik lokasi makamnya teman-teman. Kita lihat teman-teman, bagaimana indahnya, savana rumput-rumput hijau. Ya, Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Bukit Siron ini memang indahnya luar biasa. Bukit Siron ini dijuluki dengan New Zealandnya Aceh teman-teman. Jadi New Zealandnya Aceh ada di sini teman-teman. Jadi keindahan gunungnya, keindahan bukitnya, rumput-rumput hijaunya percis hampir mirip dengan bukit-bukit yang ada di Eropa sana namanya New Zealand. Ya, kalau teman-teman mau kira-kira pingin ke New Zealand terlalu jauh, biaya pun terlalu mahal, ke Aceh aja teman-teman. Aceh besar, Siron, Janto. Di sini murah biayanya. Oke, lanjut. Jalur trek terus mendaki teman-teman. Suasana angin kencang menerjang pendakian. Kaki lutut pinggang terasa pegal. Tapi semangat jiwa ingin berjumpa Sang Wali terus membara teman-teman. Kamera, hati-hati. Jadi teman-teman, kita sudah setengah perjalanan menuju titik lokasi makam Tengkuci Jorne, ya. Seorang wali Allah yang berkoromah tinggi teman-teman. Kondisi angin sangat kuat di atas bukit, di ketinggian hampir 500 sampai 600 meter teman-teman, di atas permukaan laut. Tetap semangat ya Pola. Semangat dah. Oke, yuk. Di area ini teman-teman, trek atau jalur menuju lokasi titik makam Tengkuci Jorne hanya beberapa langkah lagi sampai teman-teman. Dengan nafas yang terengah-engah, jantung berdebar kencang, kebahagiaan mulai muncul ketika jejak makam Sang Wali mulai dekat teman-teman. Kita sudah sampai ke area lokasi titik makam Syekh Tengkuci Jorne teman-teman. Mari yuk. Masya Allah. Kita lihat teman-teman. Makamnya teman-teman. Tim petualangan Ki Budik langsung duduk
tersipu, terdiam ketika melihat langsung makam sang wali Tengku Cik Jorne teman-teman. Tak tunggu waktu lama, doa Al-Fatihah mengiringi ziarah kami di makam sang wali. Allah, 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 Allah. Iya kena gitu. Ini masyarakat mustaqim, syaratul ladina ghairil maghdubi. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di top puncak di ketinggian 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut teman-teman. Inilah makam Tengku Syekh Jorne. Beliau adalah seorang wali Allah berkaromah tinggi, mempunyai ilmu sufi yang sangat kuat teman-teman, yang ada di Aceh Besar. Bukitnya, makamnya di atas bukit tunggal teman-teman. Ya, tidak ada makam lain di sini. Di ketinggian hampir 500 sampai 600 meter teman-teman. Ya, dari kita mendaki di sana bisa dilihat teman-teman, di kawasan ini hanya jenis makamnya hanya satu makam, dan batu nisannya bisa dilihat. Ya, batu nisannya mungkin diambil dari batu alam di sini teman-teman, batu-batu gunung di sini yang sangat besar. Ini kepala ya, ini bagian nisan kepala teman-teman, dan area sini bagian nisan apa namanya, kaki teman-teman. Jadi sangat sederhana dan terdapat batu-batu kerikil putih di lokasi di atas makamnya teman-teman. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, kita tidak ada informasi yang akurat dan atau tidak ada referensi yang kuat teman-teman tentang Tengku Syekh Jorne ini, ya, dikarenakan makamnya terlalu tinggi dari perbukitan. Masyarakat bahkan masyarakat warga desa yang ada di sini sebagian tidak tahu ada makam di daerah kawasan sini teman-teman. Ya, jadi referensi atau biodata beliau tidak tahu abad keberapa beliau wafat, abad keberapa beliau hidup teman-teman, kita tidak tahu. Tapi menurut sebagian orang-orang tua cerita, beliau adalah seorang wali, ya, wali Allah yang berkaromah tinggi teman-teman. Makamnya bisa dilihat di atas ketinggian 500 sampai 600 meter dari permukaan laut. Ini teman-teman kita, Syekh Ki Gembul, Ki Peri, Syekh Adriano Fajar, Ki Tompul, ya, Ki Tompul juga ya, berhasil mencapai titik ini. Mudah-mudahan diberi keberkahan teman-teman. Lihat bukitnya teman-teman. Jadi makamnya dikelilingi dengan bukit-bukit tinggi teman-teman, dan beliau di tengah-tengahnya. Inilah makamnya. Ya Allah, luar biasa. Tampak detail area makam Tengku Cik Jorne teman-teman, berada di atas ketinggian bukit 500 sampai 600 meter teman-teman, di atas permukaan laut. Masya Allah teman-teman. Bisa dilihat teman-teman bentuk dari makamnya yang sangat sederhana teman-teman. Misalnya hanya dengan batu alam biasa, melambangkan kehidupan beliau yang sangat jauh dari duniawi, hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini teman-teman, Ki Tompul tertidur nyaman dikarenakan suasana area makam sangat tenang, dengan anginnya bertiup sepoi-sepoi sambil mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya terhadap walinya Tengku Cik Jorne. Makamnya jauh dari hiruk pikuk keramaian perkotaan. Makamnya tinggi menjulang di atas bukit. Area makamnya selalu bersih, padahal hampir tidak ada orang yang datang
ke makam beliau. Masih di luar logika akal sehat teman-teman. Makam Tengku Cijorne ini berada di atas ketinggian bukit 500 sampai 600 meter di atas permukaan laut teman-teman. Pertanyaannya teman-teman, bagaimana, siapa, mengapa bisa jasad beliau dimakamkan di sini? Subhanallah, cuman Allah yang tahu. Jadi teman-teman, Masya Allah luar biasa ya, makam beliau di ketinggian bukit yang sangat tinggi teman-teman. Untuk secara logika bagaimana jasad beliau dinaikkan kemari teman-teman? Bagaimana cara dimakamkan beliau di sini teman-teman? Di atas ketinggian bukit hampir 600 meter di atas permukaan laut teman-teman. Kita mendaki kemari saja menghabiskan napas yang sangat panjang teman-teman. Ya, lutut, kaki, badan semua sakit teman-teman. Lagi sangat luar biasa, juga ekstrim, terjal, dan bukitnya tinggi teman-teman ya. Tapi terdapat makam seorang wali yang berkeromah tinggi di tempat ini teman-teman. Jadi itu di luar nalar kita teman-teman. Bagaimana beliau diwafatkan, bagaimana beliau dikebumikan di tempat ini, siapa yang angkat jasad beliau kemari hingga bisa dimakamkan kemari, dan mengapa beliau dimakamkan di sini teman-teman. Itu jadi tanda tanya besar, dari pertanyaan besar di kepala saya ya. Saya bingung juga mengapa ada makam wali di atas tempat setinggi ini teman-teman ya. Masya Allah, apa beliau mencari ketenangan ketenangan yang hakiki di akhirat teman-teman ya. Beliau jauh dari duniawi semasa hidup, juga jauh duniawi semasa beliau wafat teman-teman. Mudah-mudahan diberkahi setiap perjalanan kita, mudah-mudahan dilindungi setiap perjalanan petualangan Ki Budi teman-teman. Dengan adanya kita mengekspos makam-makam ulama, wali-wali di tempat yang tersembunyi, yang tidak dijangkau oleh banyak orang, kita diberi kekuatan, diberi kemudahan setiap perjalanan kita teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah saksikan perjalanan kita, petualangan kita, konten kita ya. Terus dukung terus konten-konten kami ya, dukung terus perjuangan kami mencari jejak-jejak sejarah yang tidak terekspos